Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Chit Chat You. Nah, karena sekarang aku udah punya bintang tamu di samping aku, boleh dong Kak kenalin namanya siapa dan pekerjaannya apa kegiatan sehari-harinya? Teman-teman bisa panggil aku Abi aja kali ya. Pekerjaan ya. Sekarang sih aku lagi aktif ini sih bangun platform media kesehatan mental gitu, namanya memoryofmind.id. Karena kan aku ambil S1-nya itu kan psikologi kan. Jadi panggilannya Kak Abi. Abi aja. Nah, by the way teman-teman, kalau misalkan kalian baru dengar Memory of Mind ya, itu kalian lihat gak sih di story aku kalau misalkan bikin webinar tuh sama kakak ini. Aku boleh tahu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol ya Kak, ngebahas tentang, wah ini pembahasannya akan deep banget sih teman-teman. Mau tahu dong apa sih maksud dari Memory of Mind yang kakak bangun itu? Oke, dari nama kali ya. Iya, boleh. Sebenarnya kalau misalnya untuk nama itu terlintas aja sih. Sebenarnya waktu pas pertama itu udah dibangun lebih ke apa ya, terkait isu-isu kesehatan mental itu dari 2019 gitu. Cuman bukan di Instagram tapi lebih ke kayak chat-chat yang tau gak sih open chat, kalau misalnya di live itu kan ada. Jadi kayak komunitas. Jadi tidak ada di Instagram gitu, karena waktu itu fokusnya ya cuman membahas isu-isu kesehatan mental tapi secara tertutup aja, nggak terbuka ke publik gitu. Tapi waktu itu yang ikut tuh lumayan banyak juga, udah ada 1.000-an orang di 2019 itu. Nah tapi aku sempat tutup di tahun 2020. Oh, pas COVID berarti pas ya? COVID. Karena ternyata aku yang seharusnya itu ngebantu teman-teman yang mengalami gangguan mental atau masalah depresi, stres. Ternyata aku mengalami saat itu, makanya aku tutup waktu itu. Nah terus akhirnya selama proses-proses itu ya aku bikin lagi gitu di tahun 2023. Yang penting mah kita healing dulu ya diri sendiri, baru bisa nolongin orang. Dan ini singkat cerita, bisa dibilang profilnya Kak Abi lah gitu teman-teman. Seorang psikolog ya? Atau apa sih bisa dibilang? Sih, cuman karena S1-nya aja ngambil psikologi gitu. Tapi nanti rencananya ini mau ambil sertifikasi sebagai konselor dulu gitu. Karena tahun ini memang belum sempat untuk lanjut S2, jadi baru sempat lanjut S2 itu nanti tahun depan. Berarti S1-nya itu jurusan psikologi. Nah, psikologi teman-teman. Pengen tahu dong kenapa sih Kak Abi memutuskan untuk pengen belajar ilmu psikologi di kuliah tuh? Pertama, kenapa alasannya itu karena jujur aja sih penasaran sama karakter orang gitu ya. Kenapa sih di dunia ini tuh kok ada orang jahat, ada orang baik gitu. Pengen tahu apa yang menyebabkan orang itu jadi berperilaku abnormal atau berperilaku kayak menyimpang atau kayak jahat banget gitu loh, bisa sampai kayak gitu, atau punya kepribadian ganda kayak gitu. Nah terjawab semuanya ketika kuliah psikologi. Oh, jadi dari belajar psikologi akhirnya kakak tahu kenapa orang-orang bisa ini jahat atau baik. Karena kan dari lingkungan aku pada bilang, misal kamu kuliah apa? Psikologi. Oh, berarti pengen baca karakter orang, bisa ini dong. Nah, pernah dengar gak sih kalau misalnya mahasiswa psikologi atau orang-orang psikologi tuh kayak, kamu bisa baca pikiran orang ya gitu? Enggak. Gak gitu guys. Kita tuh gak bisa baca pikiran, tapi kita bisa baca perilaku. Dari gesturnya, dari mimik wajahnya, itu karakternya itu kita bisa kelihatan. Bukan indigo ya guys, yang kayak saya tahu pikiran kamu ngapain ini. Bukan gitu, beda. By the way, aku sama Kak Abi ini temen Law of Attraction guys. Jadi kita itu belajar tentang spiritual juga ya. Dan kita pernah ketemu di acara Kak Tresna nih. Buat Kak Tres kalau siapa tahu nonton ya. Apa sih pengen tahu bedanya itu ilmu psikologi dengan spiritual? Apakah ada sangkut pautnya nggak Kak? Tetap ada sih ya. Kalau aku sih tetap berkaitan dengan agama juga, karena mungkin psikologi yang aku ambil juga kan mereka merujuknya itu kan pada kekristenan, karena kan aku kuliahnya kan di kampus Kristen kan. Jadi memang berkaitan dengan antara ilmu psikologi dengan cinta kasih, dengan apa yang diajarkan di Alkitab gitu. Tapi karena aku Muslim, aku jadi bisa bisa ikut memasukkan pandangan iman aku juga sih gitu. Jadi tetap ada kaitannya kok satu sama lain. Cuman yang membedakan ini adalah biasanya kan kalau untuk ilmu psikologi itu kan ada kaitan dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu kesurupan, harus diruqyah, kayak gitu-gitu tuh kita sangat bertolak belakang, karena ilmu psikologi itu sangat bertolak belakang dengan ilmu metafisika. Jadi hal-hal yang gaib itu kita
nggak bisa terima gitu. Maksudnya kayak kalau orang yang mengalami depresi atau sampai gangguan jiwa gitu, bukan berarti karena dia kerasukan jin kayak gitu-gitu. Tapi meskipun begitu, dulu sih sejarahnya sih sebelum ilmu psikologi ini ada ya gitu. Zaman dulu itu orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu memang dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Makanya zaman dulu banyak banget orang-orang yang sampai dipasung. Sejarahnya. Dipasung tuh apa ya namanya? Dipasung dia apa namanya? Sampai di kakinya tuh diikat pakai kayu gitu loh. Oh my god. Dirantai. Oh, dirantai. Dirantai gitu karena dianggap kerasukan setan atau iblis. Jin gitu ya. Itu sejarahnya. Kan ada nih beberapa cerita juga dari orang kayak, Kak, aku depresi, oh kurang ibadah kali. Nah kalau yang aku kan tertarik banget sama dunia spiritual ya Kak. Nah kalau dari dunia spiritual ini Kakak mulai belajar duluan psikologi atau ilmu spiritual Kak? Psikologi dulu. Tertarik belajar spiritual tuh gara-gara apa Kak? Spiritual tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Kayaknya datang dengan sendirinya gak sih? Karena kan kayak dari hati gitu, maksudnya ada iman gitu kan. Jadi kayak karena aku percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, ya itu yang aku yakini gitu. Jadi ilmu spiritual tuh ada panggilan dari hati. Ada panggilan dari hati karena kan mungkin kalau misalnya psikologi kita fokusnya kan ke jiwanya gitu kan. Sebenarnya sama gitu kalau misalnya dari spiritual ke jiwa juga, tapi dia lebih ke, kalau aku sih lebih ke imannya gitu. Sebenarnya tuh kayak jiwa atau roh ya. Kalau ini kan kita bilang jasad atau raga nih, gitu ya, tubuh gitu. Itu satu kesatuan sih, akal, roh, jiwa, raga itu satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan sih kalau menurut aku gitu. Jadi iman, pandangan iman itu juga tetap saling berkaitan juga sebetulnya. Iya, karena aku kan sering dapat DM dari teman-teman nih, mungkin teman-teman yang nonton juga yang suka DM aku ya. Terus juga masalahnya itu ada yang kayak tentang dendam. Nah dia itu kan kayak dia sulit memaafkan, dia selalu berpikir kayak pokoknya gua harus bikin dia sujud depan gua kayak gitu, sampai sedendam itu. Nah ngomong-ngomong nih kalau tentang dendam, pernah nggak sih Kak Abi punya dendam sama seseorang yang mengganggu? Tadi kan Kakak bilang ya ada gangguan di 2020 karena penyakit mental. Apakah itu gara-gara dendam atau mungkin awalnya trauma kali. Dari trauma sampai akhirnya sebenarnya trauma juga kan dari sekitar ya, dari lingkungan luar yang kita nggak bisa kontrol kan. Lama-lama jadi dendam gitu. Dan itu dendam itu bahaya banget ya, karena nggak cuman bisa ngaruh ke mental aja, tapi ke fisik juga. Karena kan kita memendam amarah. Kalau misalnya kita nggak bisa ngeluarin emosi kita, jadi jatuhnya larinya ke fisik. Jadi gini, kebetulan traumanya banyak ya. Traumanya tuh ada yang dari kecil karena perceraian, jadi numpuk gitu loh. Traumanya tuh dibiarin, jadi trauma perceraian gitu kan, pernah pelecehan juga, sexual harassment gitu, dan lain-lain, sampai akhirnya menumpuk sampai belasan tahun, meledak gitu loh, sampai akhirnya terdiagnosis gangguan mental saat itu. Jadi yang tadinya mungkin cuma trauma biasa aja gitu ya kan, didiemin, kemudian trauma itu kan seperti apa ya, seperti magnet, karena dia akan menarik semuanya. Karena kan ada sesuatu yang kita simpan, ada perasaan takut, perasaan cemas atau yang lain-lain, itu bisa apa ya, bisa menarik hal-hal yang jauh lebih besar, yang negatif, yang sampai akhirnya berujung ya jadi terdiagnosis gangguan mental yang lebih parah gitu, karena didiemin dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak ke-trigger terus ya, ke-trigger terus gitu. Nah ini siapa tahu teman-teman yang lagi ngalamin itu bisa nangkep ya pesan di sini. Kan tadi kan kita ngomongin tentang dendam itu, kalau misalkan kita tumpuk terus lama-lama meledak, dan ya itu nggak akan sembuh kalau kitanya belum apa ya, mungkin meluapkan emosi, mungkin ya karena ditumpuk terus gitu guys. Nggak boleh sebenarnya perasaan emosi. Kalau boleh tahu Kakak kan terdiagnosis gangguan mental. Iya, 4 gangguan mental. Itu berapa tahun Kak? Terdiagnosisnya tuh cuman waktu itu terdiagnosis 2022 ya, 2022. Nah ini banyak teman-teman yang mungkin saat terdiagnosis gangguan mental itu bisa lama sembuhnya, dan aku tuh pulihnya tuh cepet banget. Syukurlah. Jadi waktu pas terdiagnosis itu 2022 gitu ya, langsung datang ke psikolog gitu. Sebenarnya memang dari 2017 itu sudah berusaha untuk ke psikolog gitu kan, untuk cari pertolongan, karena ngerasa kayak butuh aja gitu tempat untuk cerita. Cuman ya belum ketemu sama psikolog yang tepat, sampai akhirnya baru ketemu itu di tahun 2022 karena
saat itu mengalami masalah pertemanan toksik lah ya, ada toksik dalam lingkungan pertemanan, lingkungan kerja yang toksik, sampai akhirnya stres, sampai depresi saat itu. Nah pas momen depresi itu ngerasa bahwa kok emosi saya nggak stabil ya gitu, kok ngerasa ada pengen marah banget sama seseorang gitu, dan sampai nangis berkepanjangan. Nah pas udah ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak beres di dalam diri, itu langsung ke psikolog, dan untungnya langsung dapet psikolog yang tepat saat itu. Wah syukurlah. Jadi waktu itu ya kerjasama. Jadi ketika kita datang ke psikolog bukan berarti ya udah kita serahin semuanya sama psikolog, biar psikolog yang nyembuhin kita, ya nggak bisa gitu kan, harus kerjasama juga gitu. Nah ketika ya udah ikutin semua aturannya gitu ya, ternyata saat itu 3 kali pertemuan kalau nggak salah tes kan, dites sama psikolognya, hasilnya apa gitu, terdiagnosis apa sih gitu kan. Ya yang pertama itu keluar tuh kalau nggak salah kemungkinan itu kan PTSD-nya ada gitu, PTSD. Kemudian borderline. Nah setelah itu dicek lagi untuk dites ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit hasilnya salah, udah tes 5 jam gitu kan, hasilnya skizoid. Hasil skizoid itu pas dianalisa berbeda, kemudian disuruh ke psikiater. Kenapa? Karena ada gangguan PTSD dan borderline ini. Ternyata setelah ke psikiater sama psikolognya sama nih gitu kan, oh ada borderline-nya juga. Dites lagi sama psikolog waktu itu, ternyata ya keluar 4 gangguan mental waktu itu. Borderline personality disorder, avoidant personality disorder itu yang paling angkanya yang paling tinggi. Avoidant itu jadi kondisi aku tuh menghindar sama semua orang, takut sama manusia. Di pikiran aku adalah semua manusia itu jahat, jadi nggak bisa ketemu orang sama sekali. Bener-bener ngurung diri di rumah. Iya, ya dan itu selama 3 bulan. Bahkan ketemu tukang paket aja itu nggak bisa. Kalau orang tua di rumah tinggal sama orang tua nggak kakak? Enggak, tinggal sendiri. Oh, kira nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa ketemu sama orang siapapun, itu nggak. Wow, berarti ngurung diri. Itu separah itu. Jadi cuman percaya sama psikolog, psikiater. Bahkan waktu pas ke rumah sakit aja sempet nangis. Karena waktu pas nyampe rumah sakit kan lagi cemas nih, butuh dong ketemu dokter kan, karena butuh ngambil obat kan untuk ngilangin depresinya, untuk ngilangin cemasnya, rasa takutnya gitu kan. Itu waktu pas turun dari mobil masuk ke rumah sakit, banyak banget orang gitu kan, lagi antri. Itu di pikiranku adalah semua orang jahat. Itu mereka semua tuh orang jahat. Aku nggak mau ketemu mereka dan aku nangis. Sampai akhirnya aku minta ke suster untuk ditemuin sama psikiatris segera gitu ya. Akhirnya mungkin karena susternya ngerasa kondisi aku udah urgent, udah darurat, dipercepat masuk ke ruang psikiater, nangis di situ. Nangis, jadi ngeluarin karena ada perasaan takut itu di luar, orang semua tuh jahat semua, padahal nggak kenal gitu. Tapi aku ngerasa kayak itu mereka semua orang jahat karena nggak percaya sama orang sama sekali. Karena emang berawal dari pikiran kakak yang udah nganggep ya udah nih orang jahat semua gitu. Sampai ini nggak sih kak, kayak shaking gitu nggak kak? Enggak sih, cuman lebih ke ada perasaan takut doang gitu. Cemas gitu ya. Itu kan selama 3 bulan kakak ngalamin itu ya? Ada fase naik turun. Ada fase lagi biasa, ada fase pas ada pemicunya sih. Kalau pemicunya itu ya ketika ada laki-laki biasanya. Itu berarti dari 2017 yang itu kan sih kak? Oh beda ya? Beda. Itu muncul, itu meledaknya itu pas di 2022 itu. Oh meledaknya di situ. Triggernya itu adalah gimana ya? Gak apa-apa kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Gini. Jadi tuh sebenarnya aku pernah ada masalah relationship lah gitu kan sama pasangan, sama ex lah gitu kan. Nah terus sama ex ini udah selesai gitu, tapi tetap ada trauma kan. Nah dibiarin traumanya, akhirnya mencari pelampiasan ke temen, gitu kan, ketemu temen-temen. Udah care nih sama teman-teman, ternyata toksik. Ya, artinya kan gini, maksudnya aku berharap bahwa dengan ketemu teman baru itu bisa penyembuh luka gitu. Ternyata malah menambah luka baru. Di situ tuh meledak. Karena ngerasa jadi kayak semuanya sama, oke jahat semuanya. Iya kayak gitu. Ya percuma dong gue percaya sama dia, kayak sia-sia gitu kayak sia-sia kayak gitu. Makanya di situ meledak gitu, karena dibiarin gitu. Akhirnya ya meledak. Ya udah sampai akhirnya terdiagnosis borderline, PTSD, avoidant, sama apa satu lagi tuh. Itulah guys.
harus pintar-pintar milih teman. Gitu. Bener-bener deh, kalau bisa ya udah, kalau nggak ada temen ya udah nggak apa-apa untuk saat ini. Kalau kamu masih berjuang, kalau misalkan butuh teman cerita, menurut aku apa ya, mending ya boleh ke psikiater atau ke orang tua kalau kamu percaya ya gitu. Karena ya aku juga ngerasain sih kalau temen yang toksik itu malah makin bikin stres. Bener-bener Bikin kita jadi toksik juga. Bener-bener And then, nular. nyebelin banget sih. Energinya nular. Aduh, pernah tuh aku waktu kuliah. Nah kan itu perasaan kayak gitu kan terlintas di benak kakak itu sampai ke trigger. Pernah sampai kayak sakit fisik gitu nggak kak? Kan kakak bilang tadi bisa ngaruh ke mental dan fisik. Nah, Oh iya. saking dendamnya tuh sampai sakit fisik. Iya. Sakit fisik itu ngerasa itu di 2019. Jadi ada tumor payudara di 2019 gitu. Tapi gara-garanya sebenarnya itu karena tekanan batin juga, karena waktu itu ada toxic relationship sama mantan gitu ya, sama ex gitu, karena ngerasa di hubungan itu tuh udah kayak yang udah di ujung tanduk banget gitu loh, kayak mau maju atau mau mundur tuh kayak bingung lah gitu ya, udah toksik banget, tapi perasaan tuh kayak nggak bisa buat ninggalin dan lain-lain, nggak bisa lepasin gitu. Terus digantung juga, pokoknya banyak deh masalahnya gitu kan, nggak bisa komunikasi. Dan saat itu aku ngejadiin dia itu sebagai tempat cerita satu-satunya gitu loh. Jadi aku tuh tipe yang waktu pas kalau pas jalin hubungan sama cowok itu ya udah dia tuh bakalan jadi sahabat, bakalan jadi ayah, bakalan jadi teman, semuanya deh gitu. Jadi tuh waktu pas sama dia tuh kayak nggak sama sekali berteman sama yang lain. Jadi benar-benar cuman dia doang deh gitu. Nah ternyata kan dia udah nggak bisa lagi jadi tempat cerita. Jadi setiap aku kayak mau ceritain itu, dia selalu kayak, lu ngapain sih gitu cerita-cerita kayak gitu, kamu tuh ngeluh mulut sih kerjaannya. Padahal aku nggak ngeluh, cuman kayak pengen berbagi aja, karena aku nggak ada tempat cerita sama sekali kan, cuma dia doang gitu loh. Nah dari situ kan karena dia nggak apa ya, udah responnya udah nggak enak gitu ya, udah nggak sehat hubungannya. Di situ aku menumpuk semuanya. Jadi setiap apa yang mau aku omongin ke dia, aku mau ajak diskusi sama dia pun kayak yang pas ya pokoknya fokusnya sama si mantan aku ini doang gitu kan. Ya udah abis itu kayak yang ngerasa itu toksik, ngerasa itu kayak yang dia udah beda gitu ya, perilakunya, sikapnya udah beda sama yang dulu. Dan masalahnya tuh kita tuh kalau aku mau minta untuk kita diskusi untuk diselesaikan secara baik-baik aja pun udah nggak bisa sama sekali, kayak dia tuh selalu nolak gitu loh. Makanya kayak yang bertahun-tahun tuh numpuk, maksudnya bukan cuman sebulan 2 bulan gitu. Jadi dari 2019 sampai beberapa tahun gitulah gitu ya. Itu dari perubahan sikap dia itu sampai aku pernah tulis gitu kan apa yang mau aku omongin, karena saking nggak pernah ada waktu buat bicara. Itu sampai berapa lembar, dan bahkan kita tuh sampai janjian, harus janjian untuk ngomongin itu semua, sampai aku nulis surat 3 lembar kalau nggak salah. Aku kita teleponan, video call, terus aku ceritain semuanya dari 2019 itu dalam kurun waktu 1 tahun gitu kan. Nah itu kan maksudnya aku ngerasa bahwa kok ngaruh ya kondisi fisik aku gitu ya, jadi sering ngedrop, jadi sering sakit. Ya ternyata setelah aku pelajari itu semua ya karena tekanan batin itu gitu, karena ada emosi yang tidak tersalurkan gitu. Nah setelah itu semakin parah ternyata di 2000 kan aku kontrol kan ke dokter kan, karena kan waktu pas 2019 itu kan diagnosanya baru tumor aja, katanya tumor jinak. Iya. Gitu. Jadi ya udah masih santai gitu kan. Di 2021 deh kalau nggak salah aku mulai cek kontrol lagi. Ternyata tumornya makin tambah. Gitu. Jadi yang tadinya tuh cuman 1 dan ukurannya kecil, ini semakin membesar. Jadi nambah ada 3 tumor kalau nggak salah gitu kan. Nah di situ tuh dokter tuh udah kayak yang ini kamu harus cepet-cepet nih bikin asuransi gini, kayak udah mengarah ke sesuatu yang negatif gitu. Makin inilah overthinking itulah. 2023 awal aku memutuskan untuk operasi karena si tumornya itu semakin membesar sampai kayak segenggaman ini deh tumornya di payudara itu udah sebesar ini. Karena semakin membesar dan itu belum ketahuan ini cancer atau bukan. Nah akhirnya aku langsung operasi kan. Oke. Operasi di 2023 awal Januari.
Ternyata setelah operasi 1 bulan baru keluar hasil lab, ternyata itu cancer dan udah stadium 2. Udah stadium 2. Gitu. Wah, langsung ini aku yakin penonton langsung kayak, hah? Tuh ya, guys. itu mulai karena ya itu sebenarnya memendam. Karena kan pasti aku mempelajari ya gitu ya. Kok aku bisa ya kena cancer gitu ya. Dan maksudnya dari pola makan, dari masalah-masalah hidup dan lain-lain gitu kan. Kemudian aku juga kan diskusi sama psikiater, sama psikolog juga. Aku cari jurnal-jurnal penelitian juga ternyata ngaruh. Jadi bukan masalah karena apa ya? Karena makanan ya, tapi karena tekanan batin dari ya itu karena ada emosi yang nggak tersampaikan gitu. Oh my god. Jadi kan aku kesel nih waktu itu kan sama pasangan aku kan gitu. Terus nggak dikeluarin ya emosinya. Jadinya jadi iya. Itu kan di area dada kan, maksudnya di area dada gitu, iya. Di hati gitu loh. Jadi area fisik kita yang kena. Gitu. Coba deh baca studinya tuh banyak kok, ada penelitiannya. Kenapa wanita itu rentan gitu kena kena cancer, tumor, apalagi misalnya ibu-ibu yang udah pernah nikah gitu ya, atau yang ibu-ibu muda kayak gitu itu rentan banget. Karena itu biasanya itu karena faktornya masalah sama pasangan. Nah ini dia nih buat para cegil-cegil dan bucin ya yang suka curhat gitu. Ya nggak apa-apa, kita memang mencintai seseorang tapi jangan berlebihan. Kalau misalkan dia nggak ada timbal balik, dia nggak ada peduli, udah baik. Kita memang menjadi cewek harus belajar untuk tegas. Kalau dia udah nggak peduli sama kita ya kita tinggalin aja, bodo amat gitu. Kayak kasihan lah diri kamu. Berarti pada saat itu kakak momen bucin-bucinnya parah banget ya. Iya. Gitu. Belum sadar waktu itu. Iya, belum belajar, nggak apa-apa, pengalaman ya. Nanti dapet Prince Charming kok, amin, amin. Jadi buat teman-teman nih kalau misalkan ada dendam atau emosi negatif yang belum disalurkan, mending kalian cepet-cepet deh. Kalau misalkan nggak ada teman untuk cerita, itu sih sebenarnya kalian bisa ke psikiater atau kayak boleh praktek meditasi. Ada nggak sih kakak momen yang bikin kakak akhirnya untuk belajar memaafkan si cowok toksik itu? Di momen kapan dan sampai akhirnya kakak udah lega gitu, mulai perlahan? Mungkin waktu itu karena bantuan dari psikolog juga kali ya, karena psikolog yang membantu untuk memberikan kesadaran. Iya. Jadi waktu itu memang sempat di terapi gitu ya. Terapi, kemudian latihan-latihan mindfulness dan memperbanyak ngomong sendiri. Kan maksudnya aku nggak bisa ketemu sama si dia gitu karena waktu itu LDR kan. Jadi caranya itu ya aku nganggap dia itu ada di hadapan aku, jadi semuanya tuh aku ungkapin. Dan itu berproses sampai beberapa bulan gitu, sampai akhirnya kayak emosinya tuh makin lama, yang tadinya makin meledak-ledak sampai nangis-nangis, padahal maksudnya itu cuma halusinasi, ngebayangin dia ada di depan karena kan nggak bisa ketemu wujudnya kan gitu. Jadi ngebayangin itu, ya udah anggap aja dia ada. Aku ngomong apa yang selama ini aku mau omongin gitu. Aku ngomong sampai nangis, sampai marah, sampai akhirnya hampir setiap hari dilakukan karena kan pengen banget kayak lega dong, gitu ya, pengen lega gitu kan. Sampai akhirnya lama-lama kayak yang ada perasaan kayak yang ngomong nih, ngomong di depan dia seolah-olah kayak kenapa nggak dari dulu aja ya lo mutusin gue gitu. Kenapa telat gitu, terus kayak ketawa-ketawa sendiri kayak gitu. Jadi kayak makin kesini kayak makin nerima gitu, kayak yang itu kenapa nggak dari dulu aja ya gitu. Karena di situ aku mulai ngerasa kayak yang ketika aku udah menerima gitu kan, ngerasa jauh lebih baik gitu. Lebih baik ketika ya udah gue nggak usah sama lo gitu, lo pergi aja gitu, karena gue ngerasa lebih baik gitu. Itu proses kakak kan buat terapi itu ya. Itu nama terapinya apa sih kak kalau boleh tahu? Aku nggak tahu waktu itu terapinya apa ya, tapi sempat ada satu terapi namanya tuh terapi DBT, itu belum sempat dilakukan, tapi akunya udah pulih dulu. Bagus. Selain pakai teknik itu, kakak ada metode lain nggak cara untuk menyembuhkan healing gitu? Latihan mindfulness sih, kebanyakan latihan mindfulness. Jadi tenangin pikiran, relaksasi, pakai musik, biasanya musik meditasi. Itu hampir setiap hari latihan mindfulness. By the way, kakak kalau kenal Katres itu udah sembuh belum dari yang itu? Udah. Itu udah pulih. Udah pulih. Karena aku tuh pulih itu kan sebenarnya kan minum obat dari psikiater itu cuma 3 bulan gitu kan. Dan konseling sama psikolog tuh nggak sampai setahun. Ya bagus lah ya, berarti kakak untungnya ini ya menerima gitu. Nih, aku tuh 2022 April ke psikolog. Kak Tresnani itu Desember tahun 2022 juga. 2022. Tahun 2022. Nggak nyampe setahun kok, cuma beberapa bulan aku pulihnya.
cepet ya. Termasuk cepet. Wah, syukurlah ya. Termasuk cepet. Karena aku punya tingkat kesadaran yang tinggi untuk mau sembuh gitu loh. Jadi kalau misalnya kita terdiagnosis gangguan mental tapi tingkat kesadaran kita masih rendah, itu lama banget sembuhnya. Iya, apalagi gini ya. Mungkin aku mau sharing sedikit. Jadi kalau misalkan kamu apa sih namanya? Diagnosis gangguan mental. Kalian kalau misalkan kena diagnosis gangguan mental atau penyakit ini, kebanyakan orang tuh langsung ngedrop. Oh, ya gue sakit ini, wah udah gak ada harapan nih gitu mereka. Nah berarti kakak ada harapan kalau aku yakin di masa depan aku lebih bahagia, bisa lebih sehat gitu ya kak. Dan orang yang terdiagnosis gangguan mental itu bukan berarti langsung dicap sebagai ODGJ, jadi beda. Mungkin orang-orang kayak misalnya dia terdiagnosis borderline gitu ya, borderline personality disorder, dia langsung nganggap kayak oh gue gila ya. Padahal itu sesuatu yang beda gitu. Kalau udah sampai ODGJ gitu ya, itu udah hilang akal. Itu dia udah hilang kesadaran, udah sistem sarafnya udah bermasalah semua. Tapi kalau karena kamu misalkan trauma atau depresi gitu, bukan berarti kamu gila. Iya. Normal sebenarnya. Karena semua orang kan punya mental kan. Betul. Jadi dan semua orang juga berpotensi mengalami gangguan mental. Iya, kalau misalkan ODGJ mah ya kalian lihat di pinggir jalan mereka. Ya fun aja, nggak pakai baju atau apa karena ya udah parah banget ya. Akhirnya pas udah perlahan-lahan sembuh, emosinya yang tadinya naik nih terus jadi kayak lebih adem gitu kan. Kalau boleh tahu penyakit si cancer ini sudah membaik kah? Maksudnya kan mental kita udah baik nih, pasti ngaruh ke fisik juga nggak sih kak? Jadi mulai sembuh kah atau apa nih, gimana kabarnya? Kalau untuk sembuh sih belum ya, itu masih ada. Cuman aku saat ini nggak kepikiran untuk ambil kemoterapi. Karena kan waktu pas kemarin setelah habis operasi kan disarankan ada tes lab lagi, habis itu langsung kemo kan. Aku nggak mau gitu karena aku masih punya keyakinan bahwa kanker ini bisa sembuh total tanpa kemoterapi, karena penelitiannya tuh banyak kok, dan banyak juga orang-orang yang bisa sembuh tanpa kemoterapi tuh banyak. Gitu, yang penting sebenarnya mentalnya dibenerin dulu gitu. Dan aku juga ngerasa waktu pas perbedaan aku masih maksudnya belum sebaik sekarang, itu ngaruh ke kankernya juga. Jadi sering drop, terus berat badannya itu sampai kurus banget, sampai turun parah banget. Gak mau makan berarti ya kakak pada makan sih makan, tapi kan dimakan lagi sama si kankernya itu. Obatnya cuma satu, hati yang bahagia. Iya. Itu sumpah guys. Juga. Makanya nih kalau misalkan kalian ngelihat ada orang yang masih ada penyakit iri itu susah sih. Dan kan ada juga yang bilang, penyakit kanker gimana nih susah sembuhnya? Ya jangan berprasangka buruk dulu. Yang penting kalau kalian yakin dan hati kalian bahagia, ngejalanin hidup juga enjoy, lama-lama kayak lupa gitu nggak sih kak sama penyakit itu, kita kayak happy gitu. Karena kita nganggap kayak ya udah gue sehat kok gitu, gue baik-baik aja gitu. Jadi itu kan jadi doa buat diri kita kan. Afirmasi. Kakak tahu nggak ada cewek yang namanya siapa gitu yang pernah ketemu Lisa Blackpink, dia cancer stadium 4, kanker darah, kayaknya sembuh total. Ada. Nanti deh kalau aku ada kesempatan ya teman-teman, aku undang dia. Aku ada sih sempat kenal, tapi dia hijab kan? Iya. Oh jangan itu lagi. Siapa yang namanya? 4 ya? Intan ya? Oh iya. Tahu. Oh iya. Tahu. Iya dia hebat banget teman-teman. Ya, aku dari kemarin pendem, dia lupa mulu tuh. Nanti aku kabarin dah. Mungkin dia bahagia abis ketemu Lisa Blackpink juga tuh. Langsung kayak. Soalnya aku belum kemarin banget sih aku ngeliat ininya dia, postnya dia kan. Jadi kayak dia sama teman-teman yang lain juga seperjuangan yang sama-sama cancer juga pulih gitu, maksudnya bisa sembuh. Gila tuh. Bisa lebih baik gitu. Bahkan sekarang sehat-sehat aja gitu. Apalagi pas dia masih di infus ya di rumah sakit, dia joget ngedance du itu guys, Blackpink du dia ngedance di rumah sakit. Terus akhirnya di notice Lisa Blackpink. Dan pengalaman aku juga, aku kayak susah maafin cowok selama setahun full aku meditasi itu kak. Bener deh, kayak drop banget rasanya. Ngejalanin hidup juga kayak gak ada harapan gitu. Oke kak, tadi kan kita udah deep talk ya, udah ngomongin tentang kesehatan mental, tentang forgiveness, dendam. Dan aku harap teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran dari cerita Kak Abi. Nah ini terakhir nih Kak, ada nggak sih kakak pesan untuk teman-teman yang nonton? Siapa tahu mereka masih menyimpan dendam, ada yang bertahun-tahun, dan mereka tuh sulit untuk memaafkan seorang. Apa sih yang mau kakak sampein ke mereka? Oke. Aku cukup ngerti sih yang namanya menyimpan dendam. Kita memaafkan orang itu pasti nggak mudah ya, butuh waktu bertahun-tahun. Apalagi
ya ada luka batin dan ada trauma yang kita nggak bisa hilangin itu. Apalagi kan trauma itu kan seumur hidup ya, harus kita ingat karena itu menempel di memori kita. Tapi teman-teman mau nggak mau harus belajar untuk memaafkan atau forgiveness gitu, karena dengan cara memaafkan itu ya itu jadi salah satu alternatif hidup kita itu jadi jauh lebih tenang dan jauh lebih baik sih gitu. Dan mungkin belajar untuk menerima diri sendiri dulu gitu ya. Tingkatkan kesadaran diri, apa ya yang membuat aku tuh kok sulit memaafkan dia, kenapa sih. Jadi mungkin bisa banyak bertanya kepada diri sendiri gitu. Nanti lama-lama dari banyak bertanya pada diri sendiri itu kamu akan menemukan jawabannya gitu, sampai akhirnya itu akan mengarahkan kamu kepada self acceptance. Dari sudah self acceptance nanti tingkat awareness kamu itu jadi lebih tinggi, tingkat kesadaran kamu lebih tinggi, sampai akhirnya itu mengarah pada kamu bisa berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya mau nggak mau sih, untuk pertama ya self awareness-nya, tingkatkan kesadaran dirinya dulu deh untuk memperbaiki diri dulu. Ada yang cerita sama aku, gimana ya Kak cara ngilangin memori itu? Karena gini guys, memori itu akan selalu teringat ya. Itu nggak akan pernah hilang kecuali kamu sakit amnesia, kecuali kamu hilang ingatan, nah itu baru bisa. Tapi mungkin gimana caranya ketika kamu ingat memori itu udah hilang triggernya gitu. Harus dipelajarin sih tingkat kesadarannya. Kamu emang satu-satunya cara biar kamu nggak sakit hati dengan memori masa lalu ya menerima sih sebenarnya. Kamu terima kenyataan. Ada lagi Kak yang mau disampaikan yang belum aku tanyain, mungkin Kakak ada yang mau diungkapkan ke mereka? Mungkin gini kali ya, kalau misalnya lebih ke mental ya, kalau misalnya kalian ngerasa kayak ada sesuatu yang berbeda, apa ya, lebih kayak emosi, misalnya kalian ngerasa kayak emosi nggak stabil atau ada perasaan nggak nyaman, itu kalian cepet-cepet deh aware bahwa ada sesuatu yang nggak beres sama diri sendiri gitu, sama diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh tempat untuk cerita, lebih baik cepat cerita. Jadi jangan dipendam, jangan merasa kayak oh enggak gue baik-baik aja, gue pasti baik-baik aja. Jangan kayak gitu, karena kalau kayak gitu justru malah tambah, kalian tuh jadi tambah bisa merujuk ke gangguan mental yang lebih fatal gitu, karena kalian ngebiarin itu gitu. Dengan kalian sadar bahwa ada sesuatu yang nggak beres sama diri kalian, itu berarti tandanya kamu udah aware sama diri kamu. Pokoknya tingkat kesadaran sih aku nggak akan jelasin di sini, aku pernah bahas guys di video sebelumnya, ntar aku taruh linknya di atas ya. Itu nanti dari yang kamu 3D yang masih meratapi nasib, terus kayak dendam, makin naik kesadarannya tuh kamu mulai menerima, sembuh, dan ya udah lebih bahagia gitu. Oke, jadi sekian pembahasan aku sama Kak Abi. Terima kasih banyak Kak. Makasih udah meluangkan waktunya untuk masuk ke video ini. Pokoknya sukses buat Kak Abi. Pokoknya apapun bisnis yang Kakak lakukan itu berjalan dan diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang. Amin. Thank you so much. Kakak mau promosi sosial media atau apa? Oh ya, teman-teman boleh juga untuk follow memoryofmind.id, karena di sana juga aku sering banget ngadain acara-acara webinar tentang kesehatan mental. Nah, coba tuh guys ikutan, kan nambah ilmu juga, bagus ya. Thank you so much for watching guys. Subscribe channel ini, like this video, comment down below. See you on my next video. Bye-bye.